Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang unik, Paes tak punya darah Indonesia karena sejatinya neneknya yang lahir dan tinggal di Kediri adalah seorang Belanda. Siapapun bisa menjadi warga negara Indonesia asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan, termasuk Paes. Tapi yang menarik sebenarnya adalah kenapa Belanda lama menjajah kita, tapi yang kita lihat sekarang cuma bangunannya. Sementara bahasa dan orang-orangnya juga keturunannya seolah hilang dari muka bumi Indonesia. Sebenarnya masih banyak orang Belanda dan keturunannya yang masih menetap di Indonesia usai kemerdekaan 1945. Jumlahnya sekitar 120.000 orang pada 1940-an dan terus menurun. Angka ini 10 kali lebih banyak ketimbang populasi Tagog Apu. Mereka pun tinggal sebagaimana umumnya. Namun ada momen penting pada 1957 di mana Indonesia saat itu berselisih dengan Belanda soal Irian Barat. Usai Indonesia merdeka, Belanda pun enggan angkat kaki dari Irian Barat. Setelah difasilitasi oleh PBB pun tidak ada kesepakatan yang terjadi. Sampai akhirnya Indonesia melakukan tindakan yang sangat keras. Soekarno memerintahkan untuk memulangkan semua orang Belanda termasuk WNI yang pro-Belanda. Naskah terbitan Belanda pun dilarang beredar. Di akar rumput, masyarakat dihasut agar membenci dan juga mengusir orang Belanda. 50 ribuan warga Belanda akhirnya dipulangkan, sebagian besar lewat jalur laut. Mereka meninggalkan seluruh aset dan kekayaannya di Indonesia. Uniknya, meski keturunan Belanda, banyak dari mereka yang besar dan juga lahir di Indonesia. Mereka bahkan belum pernah ke Belanda, negeri leluhurnya itu. Program pemindahan warga Belanda ke negara Belanda disebut dengan repatriering atau repatriasi. Dan apa yang terjadi pada 1957 itu dikenal dengan nama Sinterklas Hitam. Dari cerita ini sebenarnya kita harus berbesar hati. Kalau ada pemain keturunan yang pengen membela timnas tapi keluarganya nggak setuju. Ini pilihan yang harus kita hormati, karena menyangkut dengan masa lalu mereka yang tidak mudah dan penuh perjuangan.